Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton channel ini, video ini. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Buat yang belum, saya mohon untuk saya persilahkan untuk mensubscribe channel saya, supaya saya lebih semangat untuk bisa selalu berkarya menyampaikan beberapa informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, melanjutkan video-video saya sebelumnya tentang bagaimana cara menghadapi sebuah kritik, khususnya inner kritik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengapa sih kreativitas itu bisa terblok dan mengapa kita perlu untuk menghapusnya. Jadi seperti apa sih cara untuk menghadapi mengapa suatu kreativitas kadang terasa terblok ya terhadap diri kita. Kira-kira teman-teman pernah menanyakan nggak, apa sih yang menghalangi kita untuk memasuki flow kreativitas? Seperti apa sih proses yang kita lewati, dan kira-kira alat apa yang perlu untuk kita gunakan? Lalu mengapa kita kadang merasa terblok kreativitas kita? Apakah itu karena rekan tim kita, atau karena manajer kita, atau memang karena deadline yang terus bergerak? Bagaimana ternyata jika hambatan terbesar kita untuk melakukan pekerjaan yang terbaik itu bukanlah sesuatu yang ada di luar diri kita, tetapi bagaimana jika ternyata hambatan terbesarnya itu justru ada di dalam kepala kita? Pernahkah memikirkan tentang hal itu? Nah, teman-teman semuanya, pernah gak sih kita mendengar suara-suara internal yang mengatakan hal-hal seperti sepertinya saya tidak terlalu berbakat, atau sepertinya saya kurang begitu kreatif, atau mungkin gimana kalau orang lain menertawakan ide saya, atau bagaimana ya, sepertinya orang lain selain saya itu lebih berbakat daripada saya. Pernah mendengar kritik-kritik di dalam kepala kita? Nah, suara-suara inilah yang menghalangi kita untuk sepenuhnya mengakses kecemerlangan kita dan melakukan pekerjaan yang terbaik. Itulah yang menghabiskan tenaga dari mental kita dan membajak kita dalam mengambil keputusan kita. Suara ini disebut dengan inner critic atau kritikus batin. Kadang-kadang suara kritik batin ini hanyalah omelan yang terus-menerus di atas bahu kita. Terkadang suaranya begitu keras dan menuntut semua perhatian kita. Dan terkadang suara itu muncul seperti sebuah komite, banyak orang dengan suara-suara kritik yang membebani kita dengan setiap langkah dan kesalahan yang dirasakan pada saat yang bersamaan. Mungkin bagi kita itu bukan hal-hal yang seperti itu. Mungkin lebih seperti suara negatif yang kecil, yang berulang, yang selalu muncul ketika kita mencoba melakukan pekerjaan kita yang paling mengesankan. Bagaimana kita bisa bergerak maju dan melakukan pekerjaan yang luar biasa ketika kita terus-menerus merasakan ada orang yang mengomel atau komite judge seperti hakim di kepala kita? Bagaimana kita bisa muncul dengan kekuatan kita jika kondisi kita seperti itu? Bagaimana kita bisa membiarkan kecemerlangan kita, sesuatu yang amazing, yang kreatif dari diri kita, bisa bersinar keluar jika di dalamnya ada suara-suara batin seperti itu? Jawabannya adalah sayangnya kita tidak bisa menghilangkan suara yang ada di kepala kita itu. Di bawah pengaruh suara ini, sebenarnya kita akan bisa beralih ke solusi aman dan ide yang rata-rata saja tentang kita. Kita tidak akan bisa melangkah ke luar tantangan kita atau keluar dari pengalaman yang biasa kita lewati. Kita tidak bisa memaksakan pemikiran kita ataupun pemikiran tim yang ada di kepala kita. Kita tidak bisa berinovasi atau mendorong orang lain untuk melakukannya jika kita terus mendengarkan inner critic ini. Inner critic ini adalah sumber hambatan kreativitas kita. Dia akan mencegah kita mengakses ide-ide kita dan membiarkan ide-ide kita keluar dunia. Tapi bayangkan sejenak apabila suara di kepala kita itu hilang. Bayangkan apa yang dapat kita capai dan ciptakan jika kita tidak meragukan diri sendiri lagi. Dan
kita bisa lebih sering merasakan percaya diri dan diberdayakan tentang ide-ide kita dan kemampuan kita untuk memecahkan masalah. Bayangkan apabila kualitas ide yang akan muncul dan bagaimana kita bisa mengeksekusinya jika kita bisa melewatinya dengan lebih lapang. Dan kemudian karena kita mungkin bekerja dalam tim atau setidaknya berkolaborasi dengan orang lain, bayangkan bagaimana rasanya bekerja sama dengan orang lain yang dengan kondisi kritik batin kita ini diam, inner kritik kita ini diam. Bayangkan bagaimana ide bisa keluar. Dan kolaborasi serta sinergi yang begitu kreatif yang akan kita miliki dengan orang lain yang juga mengeluarkan ide-ide yang cemerlang dari kepala mereka. Baik teman-teman semuanya, itu tentang inner kritik. Dan sepanjang video-video kedepannya, kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membungkam inner kritik kita. Dan saya akan membantu Anda untuk mendapatkan kembali kekuatan Anda yang selama ini terpendam, memunculkan gairah Anda yang selama ini Anda tahan, serta energi yang sebenarnya selama ini ada di diri Anda. Jangan lewatkan video-video saya selanjutnya tentang bagaimana menghadapi inner kritik. Dan di video ini intinya itulah inner kritik tidak bisa hilang, tapi bisa kita coba diamkan sejenak. Bagaimana caranya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.